Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di materi atau pokok bahasan berikutnya, yaitu ikatan kimia. Untuk mempelajari ikatan kimia, tentunya kita akan berhubungan dengan konfigurasi elektron. Untuk lebih memahami lagi, kita akan mengulas kembali tentang konfigurasi elektron. Ini ada salah satu contoh diantaranya untuk menentukan konfigurasi elektron, elektron valensi dan bentuk ion. Ini pertanyaannya untuk aluminium 13 dan Cl17. Ini jawabannya kalau kita lihat di sini. Aluminium 13 ini konfigurasinya atau konfigurasi elektron itu ada dua konsep, diantaranya konsep Niels Bohr dan konsep mekanika kuantum. Nah, yang kita jawab di sini atau yang kita pelajari di sini adalah konsep mekanika kuantum. Untuk aluminium 13, maka konfigurasi elektronnya yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 dan 3p1. Nah, ini kalau kita jumlahkan yang di atas ini 2, 2, 6, 10 tambah 2, 12 tambah 1, 13. Ini sesuai dengan jumlah elektronnya. Nah, bagaimana elektron valensinya? Elektron valensi itu adalah elektron yang berada di kulit paling luar. Ini kulitnya itu adalah nomor 3. Maka ini satu kelompok atau satu elektron valensi. Maka jumlah elektronnya yang atasnya kita jumlahkan. 2 tambah 1, 3. Maka elektron valensinya 3. Bentuk ionnya itu Al3 plus sebanyak elektron valensi. Ini artinya ionnya ini yang 3 ini dilepaskan. Kenapa harus dilepaskan? Karena harus sesuai dengan hukum oktet. Ini kalau dilepaskan artinya hilang, maka akan tersisanya sampai sini. 2 tambah 6 itu 8. Kalau elektron valensinya di bawah 4. Nah, berikutnya untuk klorin Cl itu konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Ini kalau kita jumlahkan 17, kulit yang paling luar ini adalah 3 nomor kulitnya, maka elektron valensinya 2 tambah 5, 7. Nah, 7 elektron valensinya dia lebih dari 4. Maka kalau lebih dari 4 sesuai dengan hukum oktet, dia membutuhkan 1 elektron. Maka dia ngambil 1 dari luar supaya nanti jumlahnya 6. Kalau kita buat konfigurasinya nanti di sini 3p6. Maka 2 tambah 5 dengan nambah 1 dari luar 1 jadi 8. Nah, kalau elektron valensinya ini 7 dan nambah sebanyak berapa, maka muatannya negatif. Kalau ngambil 1, maka muatannya 1 negatif atau min saja. Tapi kalau melepaskan, ini bentuk muatannya adalah positif. Kita lanjutkan. Ini seperti tabel sistem periodik yang sudah kita bahas. Lanjut, di sini ada keterangannya nih. Untuk unsur golongan 8A, untuk unsur golongan 8A di dalam tabel periodik itu diantaranya unsur helium, neon, argon, kripton, xenon dan radon. Ini kelompok unsur gas mulia. Nah, ini unsur-unsur tersebut ini di alam ada dan tidak usah dalam bentuk senyawa atau tidak membentuk senyawa dengan unsur-unsur yang lain, dan ini terdapat sebagai unsur bebas di alam, contohnya sebagai gas monoatomik. Hal itu disebabkan karena susunan elektronnya sudah stabil, di mana kriteria stabil tidaknya suatu unsur itu dilihat dari elektron valensinya. Kalau elektron valensinya 8 atau 2, hukum Dupret ini di kategori stabil, itu ada di dalam golongan 8A. Akan tetapi kalau atom unsur yang tidak stabil seperti unsur gas mulia,
maka dia cenderung untuk bersenyawa dengan unsur yang lainnya, sehingga di alam unsur yang tidak stabil tidak ada dalam bentuk unsur bebas, melainkan dalam bentuk senyawa. Kalau kita baca di sini, atom unsur selain gas mulia cenderung untuk mencapai susunan elektron yang stabil seperti gas mulia. Untuk mencapai susunan elektron stabil dapat dilakukan dengan melepas atau menerima elektron dari satu atom ke atom yang lainnya. Nah, ini sehingga dalam bentuk senyawa. Nah, di dalam ikatan kimia ada dua jenis. Kita lihat ada ikatan ion dan ikatan kovalen. Kalau kita bahas dulu di sini ikatan ion, di mana atom unsur logam seperti unsur pada golongan 1A, golongan 2A itu akan cenderung melepaskan elektron valensinya untuk mencapai kestabilan seperti gas mulia. Atom yang cenderung melepaskan elektron itu berubah menjadi ion positif yang disebut unsur elektropositif. Contohnya litium. Litium ini nomor atomnya 3, maka konfigurasinya kalau kita lihat ini 2,1, ini kita menggunakan konsep Niels Bohr. Ini 1 ini cenderung dia melepaskan, maka 2. Ini yang 2 ini mengikuti hukum duplet atau hukum 2. Dia melepaskan 1 plus melepaskan 1 elektron, artinya di sini. Seperti di gambar berikut, ini kulit yang pertama 2, kulit yang kedua 1. Nah, ini satunya dia melepaskan sehingga nanti bermuatan positif. Begitu pula untuk magnesium. Magnesium nomor atomnya 12, maka konfigurasinya 282. 2 ini dia lepaskan, maka jadi 28. Nah, ini 8 di elektron valensinya, ini termasuk hukum oktet. Melepaskan sebanyak 2, maka Mg2+, elektron yang dilepaskan sebanyak 2. Nah, ini gambar daripada tahapan kulit elektronnya seperti di samping berikut. Untuk atom unsur non-logam seperti golongan 6A dan 7A itu kecenderungannya menerima elektron. Kenapa? Karena dia elektron valensinya di atas 4 seperti tadi saya singgung. Kita lihat, untuk mencapai kestabilan seperti atom gas mulia, atom yang menerima elektron berubah menjadi ion negatif, di mana atom suatu unsur yang memiliki elektron valensinya di atas 4 itu kecenderungannya dia menerima elektron, maka dia akan bermuatan negatif. Maka unsur itu disebut unsur elektronegatif. Seperti contoh oksigen, oksigen nomor atomnya 8, maka konfigurasinya 26. Nah, ini 6 tidak melepaskan, justru dia menerima dari luar sebanyak 2. Maka ini sebanyak 2 elektron dia terima, maka bentuk ionnya 28, bukan 6 lagi. Ini tapi di sini menggunakan 2-, artinya dia nerima 2. Awalnya di sini 2, ini 6. Dia nerima 2 elektron, maka jadi ininya 2, ujungnya ini 8. Seperti pada Cl atau klorin 287, dia kurang 1 nerima 1, maka jadi Cl 1- atau Cl-. Jadi 288. Kita lanjutkan. Ikatan yang terjadi antara ion positif dengan ion negatif ini disebut ikatan ion, di mana senyawa-senyawa yang terbentuk disebut senyawa ion. Contohnya LiF, CaCl2, NaCl, AlF3. Ikatan ion sangat kuat sehingga titik tidih dan titik leleh senyawa ion relatif tinggi. Ikatan ion terbentuk dari unsur logam dan unsur non-logam seperti contoh berikut. LiF di sini bentuk ionnya
Li plus. F-nya ini bentuknya F min, maka bentuk persenyawanya Li plus ditambah F min, maka jadi LiF. Nah, ini plus di sini dia melepaskan satu, F menerima satu, artinya dia dilepaskan ke F menerima satu, maka jadilah LiF. Atau kalau ingin secara mudahnya, ini satunya kita tarik ke sini, satu plus, satu minnya kita tarik ke depan, atau Li1. Kalau angka 1 nggak usah ditulis, jadi LiF. Contohnya senyawa berikutnya, senyawa CaCl2. Ca konfigurasinya ini 2882, bentuk ionnya ini. Cl 287, bentuk ionnya 288. Nah, karena ini elektronnya 2, ada dua cara sebetulnya. Ini ada elektronnya 2, ini elektronnya 1. Supaya elektronnya sama atau bisa nanti dicoret, maka ini harus dikali 2. Secara keseluruhan dikali 2, Cl kali 2, 1E kali 2, Cl min kali 2. Bentuknya nanti kalau saya coret, nanti ini turun Ca2 plus, Cl nya jadi 2 kali, ini habis Ca2 plus ditambah Cl1 min. Nah, ini kalau kita lihat ini Ca2 plus, nah ini ionnya tidak ditulis lagi dalam bentuk senyawa. Ca ini 2 plus, satu molekul, satu ion, ditambah Cl 2 kali, Cl nya kita tarik ke belakang. Dibutuhkan, nah di sini ada keterangan dibutuhkan 2 atom Cl, maka dikali 2 sehingga elektron yang dilepas sama dengan yang diterima. Atau kalau kita ingin mudah, Ca yang 2 plusnya tarik ke belakang, yang 1 minnya tarik ke depan, jadi CaCl2. Kita lanjutkan. Untuk dapat menggambarkan struktur molekul senyawa secara sederhana, biasanya digunakan model elektron dari Lewis atau yang disebut lambang Lewis. Contohnya 1A untuk periode 2 itu litium, dia elektron valensinya 1, maka titiknya 1. Untuk 2A itu elektron valensinya 2, maka titiknya 2, dan seterusnya. Ini menunjukkan rumus atau lambang Lewis. Gabungan lambang Lewis dari kation dan anion senyawa ionik membentuk struktur Lewis untuk molekul senyawa ionik. Senyawa ionik tersusun atas ion-ionnya. Contohnya ini Na+, ini yang satu ini yang punya Na, ini diberikan ke titiknya ke Cl, seperti yang titik merah ini. Titik yang merah ini punya Na sebetulnya. Ini 8, ini 8, ini 8, ini 8, ini bentuknya NaCl, ini MgO. Kita lanjutkan. Pembentukan senyawa ionik dapat digambarkan dengan perubahan konfigurasi elektron yang terlibat pada reaksi. Contohnya pembentukan NaCl yang digambarkan berikut ini. Na ini satunya diberikan ke si Cl, maka jadi Na plus karena dia melepaskan. Cl ini negatif nantinya. Kenapa dia menerima 1? Maka bentuknya seperti ini, bentuk gambarnya, konfigurasinya seperti konsep Niels Bohr seperti ini. Lanjut. Nah, di dalam ikatan kimia tadi ada ikatan ion, ada ikatan yang kedua adalah ikatan kovalen. Nah, di sini hukum Lewis atau rumus Lewis ini bisa membantu di dalam bentuk persenyawaan ikatan kovalen. Lewis mengusulkan bahwa susunan elektron atom gas mulia dapat pula dicapai dengan pembentukan pasangan elektron yang digunakan secara bersama, di mana ikatan demikian disebut ikatan kovalen. Dalam hal ini, atom-atom non-logam bergabung dan saling menggunakan sepasang elektron. Elektron pada senyawa kovalen tidak dipindahkan dari satu atom ke atom lainnya,
tetapi atom-atom itu berbagi elektron untuk membentuk sebuah ikatan kovalen. Atom-atom pada molekul senyawa kovalen pada umumnya membentuk susunan elektron gas mulia, yaitu pada kulit terluarnya terdapat 8 elektron dan khusus untuk atom hidrogen mempunyai 2 elektron atau hukum duplet. Ikatan kovalen juga ada berbagai jenis. Ada ikatan kovalen tunggal, di mana ikatan kovalen yang terbentuk dengan menggunakan sepasang elektron bersama atau disebut ikatan kovalen tunggal, seperti contoh dalam molekul H2. Nah, di sini konfigurasi elektron H, ini nomor atomnya 1, ini 1H, ini 1H, dia akan membentuk sebuah senyawa ikatan kovalen. Nah, ini kalau kita gabungkan H titik titik H yang titik 1H yang titik 1H, ini membentuk sebuah satu ikatan. Nah, kalau satu ikatan ini struktur Lewisnya, ini satu ikatan itu pakai tanda stripnya 1. H strip 1 atau bentuk senyawanya atau rumus molekulnya H2. Pasangan elektron yang di tengah merupakan pasangan elektron bersama. Nah, ini pasangan elektron bersama yang digambarkan dengan sebuah garis. Ya. Nah, kalau kita lihat ikatan kovalen dalam molekul Cl2. Nah, di sini Cl-nya elektron valensinya 7. Nah, ini juga sama. Ini butuh 1 supaya 8, ini butuh 1 supaya 8, maka digabungkan atau istilah lainnya adalah pemakaian elektron bersama. Kalau kita lihat ini ditarik yang ini untuk sementara pinjam 1, 8 nih. Ini pinjam yang merah 1 jadi 8, jadi saling memakai, saling menggunakan. Nah, satu pasang ikatan ini membentuk sebuah ikatan kovalen tunggal Cl strip Cl. Nah, ini titik dan merah ini satu ikatan. Ini yang disebut PEI, pasangan elektron ikatan. Lalu berikutnya ikatan kovalen antara H dan Cl. Contohnya di sini H elektron valensinya 1, Cl ini elektron valensinya 7. Ini kalau kita gabungkan H titik ini Cl jadi H strip Cl. Titik dengan merah dan biru ini satu ikatan, maka bentuknya HCl. Ini rumus molekulnya, ini rumus Lewisnya, struktur Lewisnya. Lalu berikutnya ikatan kovalen antara H dan Cl dalam molekul HCl. Ini tadi sudah, ini H dan O sebetulnya bukan Cl. Ini konfigurasi elektronnya seperti ini. H 1, maka elektron valensinya 1 atau konfigurasi 1. Untuk O konfigurasinya 26, maka elektron valensinya 6, dia membutuhkan 2 supaya 8. Maka rumus struktur Lewisnya H titik O ini ada 6, ini supaya 8 butuh 2, ini supaya 2 butuh 1, hukum duplet ini hukum 8. Ini kita gabungkan ke sini, maka H ini perlu 1 tapi O butuh 2, maka H-nya di sini harus 2 supaya O-nya jadi elektron valensinya jadi 8. Nah, ini kita lihat ini sebetulnya stripnya ada di sini atau ada di bawah ini. Ada di bawah, maka bentuknya H2O. Nah, itulah ikatan kovalen di dalam ikatan kimia. Ikatan kovalen berikutnya adalah ikatan kovalen rangkap 2. Pada prinsipnya sama seperti ikatan kovalen tunggal, tapi bedanya di sini rangkap 2, maka pasangan elektron ikatannya dia punya 2, maka disebut pasangan ikatan kovalen rangkap 2.
Kalaupun rangkap 3, maka dia ada 3 pasangan elektron ikatan seperti pada molekul nitrogen. Di dalam ikatan kovalen juga ada 2 jenis, ada ikatan kovalen polar dan non-polar, di mana ikatan kovalen terdiri dari ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen non-polar. Hal ini didasarkan pada perbedaan keelektronegatifan antara atom yang membentuk senyawa kovalen serta yang memerhatikan bentuk molekul senyawa kovalen yang terjadi. Kita lihat perbedaannya. Senyawa kovalen polar itu senyawa yang terbentuk dari atom unsur yang mempunyai keelektronegatifan berbeda, sehingga salah satu elektron ini lebih tertarik pada salah satu atom unsur. Tapi kalau ikatan kovalen nonpolar ini senyawa yang terbentuk dari 2 atom unsur yang keelektronegatifannya relatif sama, atau resultan elektronegatif atom unsur penyusunnya 0, sehingga kemampuan atom unsur untuk menarik elektronnya itu sama, artinya kekuatannya sama. Seperti contoh berikut ini termasuk kepada molekul nonpolar. Ini kekuatannya sama. Ini kekuatannya berbeda, disebut kovalen kovalen polar, ya. Untuk H dengan Cl atau HCl. Nah, di dalam ikatan kovalen ada istilah ikatan kovalen koordinat atau ikatan kovalen datif. Ini di sini ada salah satu pasangan elektron bebas di dalam senyawa ikatan kovalen. Nah, ini yang disebut ikatan kovalen koordinat. Ya, jadi di sini pasangan elektronnya itu diambil dari salah satu atom unsur. Di dalam atom nitrogen dari NH3 disebut atom donor, dan atom B dari BF3 disebut atom akseptor, seperti yang di ikatan kovalen yang berikut ini. Nah, berikutnya ada ikatan logam. Atom unsur logam memiliki sedikit elektron valensi, oleh karena itu banyak ruang yang kosong pada kulit terluarnya. Hal ini memungkinkan elektron valensi atom unsur logam dapat bergerak bebas dan dapat berpindah dari satu ruang ke ruang lainnya dalam atom yang berlainan. Perpindahan elektron tersebut juga disebabkan karena atom logam cenderung mempunyai energi ionisasi yang lebih kecil daripada atom unsur golongan yang lainnya. Seperti gambar berikut. Ini kita lihat di dalam ikatan kovalen. Nah, kita untuk melatih kemampuan di dalam teori ikatan kimia. Nah, ini ada beberapa soal yang harus dicoba. Ini kita lihat nomor 1, diketahui unsur berikut yang A, B, dan seterusnya, yang ditanyakan rumus Lewisnya. Jadi kita lihat rumus Lewisnya berapa, tinggal lihat elektron valensinya berapa dan gunakan dot atau titik. Lalu lihat pertanyaan berikutnya, bentuk ionnya. Nah, lihat juga elektron valensinya berapa, nanti dibuatkan bentuk ionnya. Apakah bentuknya positif atau negatif tergantung daripada elektron valensinya. Lalu yang kedua, tentukan bentuk senyawa dari Na dengan Br. Nah, ini kita mengacu ke nomor soal 1. Kalau konfigurasinya sudah diselesaikan, maka bentuk senyawanya tentunya dapat diselesaikan juga. Itulah pokok bahasan daripada ikatan kimia. Sampai bertemu kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.